Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Ricis, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang proposal business plan di bidang finansial teknologi. Kami di sini mengangkat tema dengan nama Nebeng Hayu. Sebelum melanjutkan ke presentasi, saya mewakili tim, saya akan memperkenalkan tim kami. Yang pertama, Muhammad Ali Alfaris, yaitu saya sendiri selaku ketua tim. Saya berasal dari jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara dengan NIM 200503105. Yang kedua, anggota kami dengan nama Sri Sundari Hardianti berasal dari jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara dengan NIM 20050011114. Dan yang terakhir, yang ketiga, anggota kami bernama Fatia Rosa dari jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara dengan NIM 20050011143. Untuk melanjutkan presentasi, saya akan melanjutkan slide dengan Saudari Sri Sundari Hardianti. Dengan Saudari Sri Sundari Hardianti, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, selanjutnya akan kita lanjutkan di slide selanjutnya. Baiklah, selanjutnya akan kita lanjutkan. Oke, mengapa kami memilih membuat fitur Nebeng Hayu? Ini dilatar belakangi oleh jumlah penduduk yang sangat meningkat. Pertumbuhan jumlah penduduk yang membuat kami, yang memotivasi kami membuat fitur fintech yang berbasis transportasi ini yang sangat berguna bagi masyarakat. Mengapa? Bisa kita lihat dari grafik dari tahun 2007 hingga 2016 mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat signifikan. Oleh karena itu, ini sangat berdampak positif bagi layanan transportasi. Khususnya kami ingin membuat layanan transportasi yang berbasis syariah. Tahukah kamu bahwa pertumbuhan penduduk ini dan kepadatan penduduk ini, terutama di kota-kota besar, meningkat pesat. Potensi ini sangat berdampak positif bagi masyarakat, sangat berdampak positif bagi sektor transportasi yang utama, khusus untuk ojek online, di mana ini sangat berguna bagi masyarakat, memberikan keefisienan bagi masyarakat yang akan tercapai. Mengapa? Karena banyaknya pertumbuhan penduduk ini memerlukan transportasi layanan umum yang cepat, efektif, dan efisien. Oke, dalam pertambahan penduduk ini, pernyataan ini saya perkuat dengan pertumbuhan yang signifikan hingga 6 kali lipat sejak 2015. Saat ini, ride hailing layanan transportasi digital berbasis panggilan berada di angka 6 US dollar miliar dengan pertumbuhan rata-rata 57%, yaitu menurut Ekonomi SEA 2019. Dan menurut EBI Research, yaitu perusahaan pemantau teknologi global, mencatat bahwa pada 2018 hampir 22 miliar perjalanan melalui transportasi online di seluruh dunia terselesaikan. Pasalnya, di 2019 jumlah perjalanan yang dilayani akan mencapai 28 miliar. Sedangkan riset Google dan Temasek Pangsa Pasar, yaitu Gross Merchandise Value GMV, layanan transportasi online di 6 negara kawasan Asia Tenggara ini mencapai 2,98 miliar US dollar atau setara 43,2 triliun pada 2015. Nilai tersebut terdiri atas layanan transportasi yaitu 2,5 US dollar dan layanan pengantar makanan 450 US dollar, dan kemudian ini sangat meningkat dan melonjak, dan kami termotivasi membuat suatu fitur layanan berbasis transportasi ini yang syariah. Oleh karena itu kami yakin bahwa bisnis digital berbasis fintech ini akan menunjang kebutuhan khalayak umum, khususnya sasaran utama kami ialah pekerja kantoran, pelajar atau mahasiswa dan lain-lain. Dan di mana bahwa Nebeng Hayu ini sebagai ride hailing syariah akan memprioritaskan kaum wanita agar tetap terjaga dengan pengemudi wanita, begitu pula sebaliknya. Dan tidak hanya itu saja, bisnis ini juga
akan diperuntukkan untuk Muslim, tapi bukan hanya untuk Muslim, tapi untuk khalayak umum. Bisa juga untuk yang non-Muslim. Kami sangat mengutamakan kenyamanan bagi pelanggan agar pelanggan menjadi lebih nyaman, aman, dan efisien. Kami memiliki layanan pengantar makanan, paket, dan biaya transaksi lainnya yang berbasis digital. Oke, baik, selanjutnya. Dampak pertumbuhan presentasi penduduk. Dampak dari pertumbuhan presentasi penduduk ini yang pertama bisa kita lihat di picture pertama, bahwa kemacetan di mana-mana. Kemacetan sangat meresahkan masyarakat. Masyarakat sampai di tujuan menjadi sangat tersendat. Tersendatnya di mana? Oleh waktu. Oleh karena itu kami ingin membuat fitur berbasis online, ojek online syariah ini, agar masyarakat lebih aman, efisien, dan cepat sampai kepada tempatnya. Seperti pekerja kantoran ingin buru-buru pergi ke kantor, dan mereka akan sampai dengan cepat. Dan terutama bagi pelajar maupun mahasiswa yang ingin membutuhkan layanan cepat untuk mengantarkan mereka ke universitas maupun sekolah. Dan di gambar kedua bisa kita lihat bahwa banyak banget perempuan yang merasa dirinya tidak aman. Mengapa? Karena banyak banget perempuan yang mengalami perampokan, begal, dan lain-lain. Oleh karena itu kami membuat fitur layanan berbasis syariah ini karena ingin mementingkan utamaan agar terjaganya perempuan dengan perempuan dan laki-laki dengan laki-laki. Oleh karena itu kami nanti ada fitur aki dan fitur akhwan. Oke, kemudian bisa kita lihat bahwa di gambar picture ketiga ini ada orang sakit yang sangat membutuhkan ambulans, di mana kami memiliki fitur Hive Ambulance yang sangat memberikan solusi bagi mereka yang ingin cepat sampai dalam rumah sakit, karena banyak banget ambulans sekarang yang mereka yang low budget, mereka kurang ditanggapi untuk diberikan layanan cepat tanggap dari rumah sakit. Oleh karena itu kami ingin memberikan layanan solusi kemudahan kepada masyarakat, ingin memberikan layanan fitur Hive Ambulance di mana masyarakat bisa memberikan memesan Hive Ambulance ini agar lebih cepat tanggap responnya, lebih aman dan lebih efisien. Karena di mana kita ketahui bahwa banyak banget orang yang meninggal di perjalanan karena kurangnya responsif dari rumah sakit itu sendiri, ambulans itu sendiri. Dan yang kita bisa lihat dari picture keempat, di mana banyak banget terjadi pengangguran di mana-mana, dan mereka SDM yang belum ditampung ini, kami akan memberikan solusi di mana bahwa Nebek Hive ini akan memberikan lapangan pekerjaan sebesar-besarnya bagi masyarakat, akan membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat, di mana masyarakat bisa menjamin hidupnya, memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, di sini sangat bekerja sama dengan mitra, di mana bahwa mitra sangat mendapatkan kehidupan yang lebih baik, yaitu dengan bekerja sama dengan kami menjadi mitra kami dalam membangun Nebek Hive ini menjadi lebih maju, efisien, dan mencapai target yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat sangat memerlukan Nebek Hive ini, di mana bahwa di sini kami akan membuka lowongan pekerjaan sebesar-besarnya, seluas-luasnya, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, karena banyak banget SDM yang di luar sana yang tidak terakomodisir gitu. Jadi karena kekurangan lapangan pekerjaan, karena sedikitnya lapangan pekerjaan, jadi mereka tidak tertampung. Oleh karena itu kami ingin menampung mereka, kami ingin bekerja sama sebagai mitra, ingin memberikan layanan kepada mitra kami dan memberikan layanan terbaik kepada safety kepada customer kami. Oke, baik, selanjutnya akan kita lanjutkan kepada Fatia Rosa. Baik, di sini saya akan menekankan solusi dari dampak dari
masyarakat, dampak dari peningkatan presentasi penduduk tadi. Nah, yang pertama yaitu ada menurunkan tingkat pengangguran. Di mana salah satu dampak ya dari dampak dari pandemi saat ini, banyaknya peningkatan pengangguran itu dikarenakan banyaknya PHK karyawan dan lain sebagainya. Nah, kami Nebeng Hayuk ingin membuka baik, akan saya lanjutkan. Tadi pertama itu menurunkan tingkat pengangguran. Nah, di sini kami akan memperkerjakan banyak mitra atau beberapa mitra untuk bekerja sama dengan Nebeng Hayuk agar terlaksananya program kami ini. Nah, yang kedua itu memenuhi kebutuhan masyarakat. Di mana seperti yang kita ketahui bahwa banyak angkutan umum yang terkadang suka menunggu penumpangnya baru jalan dulu. Nah, kalau Nebeng Hayuk ini kan setelah dipesan pasti langsung jalan gitu kan teman-teman sekalian. Nah, jadi juga ada memenuhi kebutuhan masyarakat ini, masyarakat kalau mau pergi kemana-mana itu jadi lebih mudah lagi, lebih cepat gitu. Dan yang ketiga itu menurunkan tingkat kriminalitas. Nah, ada pengangguran tadi pasti muncullah dampak kriminalitas. Nah, bagaimana cara kita meminimalisirnya? Seperti tadi, kita membuka lapangan pekerjaan bagi mereka agar tingkat kriminalitas ini dapat terminimalisir. Nah, yang keempat yaitu mengembangkan vintage berlandaskan syariah. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Sri Sundari, partner saya, nah, dia jelaskan bahwa kita membuat program di mana kami memprioritaskan laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan, seperti itu. Jadi orang tua untuk para pelajar pasti juga lebih nyaman dan aman gitu ketika anaknya dibonceng oleh penumpang wanita, seperti itu, teman-teman. Baik, selanjutnya. Nah, Nebeng Hayuk ini ada beberapa fitur nih teman-teman. Seperti Hayuk Nebeng Aki yang tadi seperti kita jelaskan tadi ya, yang laki. Nah, lalu Hayuk Nebeng Ukti itu untuk wanita, Hayuk Makan, Hayuk Berobat, Hayuk Berangkat, Hayuk Ambulans, Hayuk Paket, Hayuk Poin, Hayuk Pulsa, Hayuk Tiket, Hayuk Nonton, dan Hepeng atau e-money. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Ketua Tim kita, Ali Alfarizi. Baik, teman-teman sekalian, saya di sini akan mencoba memaparkan laporan arus kas dari fintech yang kami bawa, fintech Nebeng Hayuk, yang dimana data ini akan mengekspresikan bahwa Nebeng Hayuk merupakan perusahaan yang bonafit. Tidak hanya memberikan manfaat, tetapi kami secara profesional sebagai perusahaan menjadi perusahaan yang akuntabel dan terpercaya berdasarkan laporan arus kas yang kami sediakan. Yang pertama, kami menjabarkan arus kas masuk. Yang pertama, pendapatan mitra senilai 12 triliun rupiah, yang dimana pendapatan mitra 12 triliun rupiah ini kami hasilkan dari pendapatan mitra kami yang sebanyak 1 juta mitra yang tersebar di seluruh Indonesia, yang dimana setiap mitra akan menghasilkan pendapatan senilai 5 juta sampai dengan 10 juta. Maka dengan range harga tersebut, maka pendapatan kami dalam 1 bulannya kami mendapatkan 12 triliun rupiah. Tidak hanya pendapatan dari mitra, kami juga mendapatkan pendapatan dari iklan. Di aplikasi kami terdapat beberapa iklan, promosi berbayar dengan partner perusahaan lain juga. Kami mendapatkan pendapatan iklan sebulannya senilai 150 juta rupiah dan pendapatan kerjasama senilai 9,8 triliun rupiah. Ini kami dapatkan seperti dari perusahaan partner kami juga, seperti misalnya fitur kami kan terdapat fitur Hayuk Makan tuh. Nah, di setiap menu dari Hayuk Makan itu terdapat penambahan harga sekitar 15%. Dan hal itu tidaklah suatu kekurangan, namun suatu kelebihan bagi kami. Kenapa? Karena perusahaan lain seperti Grab dan Gojek, mereka meningkatkan harga 20%, sedangkan kami meningkatkan harga 15% dari harga perusahaan partner kami. Dengan total arus kas masuk kami senilai 21 triliun 800 miliar 150 juta rupiah setiap bulannya. Lalu, adapun pengeluaran kami, arus kas keluar kami, yang pertama ada gaji karyawan, yang dimana gaji karyawan ini termasuk yang berada di kantor pusat kami, di kantor cabang kami, dan gaji yang kami berikan kepada karyawan
per bulannya senilai 500 juta rupiah. Lalu ada gaji kemitraan senilai 9,1 triliun rupiah, yang dimana asumsi bahwa 9,1 triliun ini untuk mitra kami, untuk 1 juta mitra kami yang berada di seluruh Indonesia dengan asumsi nominal gaji 9 juta per bulan. Lalu ada biaya utilitas, yaitu biaya listrik, biaya air dari kantor pusat maupun kantor cabang yang kami keluarkan senilai 50 juta rupiah setiap bulannya. Lalu terdapat biaya perawatan peralatan, baik itu perawatan komputer, terus ada perawatan software kami senilai 120 juta rupiah setiap bulannya. Lalu kami ada beberapa kantor cabang kami yang masih dalam tahap masih kami sewa, yaitu kami mengeluarkan dana sekitar 60 juta rupiah setiap bulannya. Lalu biaya lain-lain yang tidak bisa kami jabarin, mungkin ada terdapat kerusakan barang atau lain sebagainya, itu kami asumsikan kami mengeluarkan dana untuk itu senilai 25 juta rupiah setiap bulannya. Nah, dari pendapatan dan pengeluaran kami, maka kami mendapatkan keuntungan setiap bulannya sekitar 12 triliun 699 miliar 395 juta rupiah. Dan ini akan memenuhi syarat bahwa perusahaan kami tidak lama lagi, sekitar proyek kami 5 tahun ke depan, perusahaan kami akan menjadi perusahaan besar, perusahaan unicorn yang akan masuk ke Bursa Efek Indonesia, dan perusahaan kami adalah perusahaan yang akuntabel. Kami percaya itu. Baik teman-teman, untuk slide selanjutnya saya persilakan Saudari Sri Sundari Hardianti. Untuk Sri Sundari Hardianti, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan fitur-fitur aplikasi dari Nebeng Hayuk. Yang pertama itu ada Hayuk Nebeng, khususnya bagi aki, yaitu bagi laki-laki dengan laki-laki, di mana di sini akan terjaga keamanan dan kenyamanannya karena para customer akan dilayani, aki akan dilayani oleh dengan mitra kami, yaitu dari laki-laki juga gitu. Kemudian di sini kita akan terdapat juga Hayu Berangkat, yaitu di sini fitur di mana bahwa kami tidak hanya bagi motor, tetapi juga akan memberikan layanan ojek online berbasis mobil. Oleh karena itu di sini penumpang bisa lebih dari 4 sampai 6 orang, sekitar segitu, kan akan memberikan kenyamanan dan bagi penumpang agar cepat sampai, dan oleh karena itu agar terhindar dari kemacetan juga. Dimana kan kita tahu bahwa kemacetan di mana-mana. Dengan transportasi ini kita akan memberikan layanan lebih cepat gitu, lebih efisien gitu. Karena dengan banyaknya orang memakai aplikasi ini, maka orang-orang juga akan lebih menjaga inkredibilitasnya, menjaga sampai dengan tujuan dengan nyaman. Kemudian selanjutnya ada fitur Hayu Nebeng bagi ukti, yaitu kita tahu bahwa perempuan, di mana orang tua pengen anak perempuannya terjaga gitu. Jadi kami di fitur berbasis fintech syariah ini akan memberikan layanan yang terbaik bagi customer kami, ukti, yang akan terjaga kenyamanannya, keamanannya dengan mitra kami yang juga seorang perempuan, dan mereka tidak akan terjadi mengalami seperti pelecehan atau yang lainnya, akan berdampak seperti begal gitu. Jadi akan lebih terjaga gitu inkredibilitasnya. Kemudian ada Hayuk Makan, yaitu Hayuk Makan di sini akan memberikan layanan antar jasa makanan bagi masyarakat, di mana masyarakat bisa memesan makanan di fitur Hayuk Makan dengan beberapa promosi yang kami buat, dan bekerja sama juga dengan dari kafe atau warung makan atau dari restoran-restoran. Kami akan bekerja sama dengan mereka memberikan pelayanan bagi masyarakat untuk mengantarkan makanan agar menjaga kualitasnya. Perlu kita ketahui bahwa di saat COVID ini sangat
membutuhkan sterilisasi gitu. Jadi tidak boleh berkerumunan di tempat makan gitu. Jadi di sini kami akan memberikan layanan antar jasa yang terbaik, lebih cepat, lebih efisien kepada masyarakat untuk memberikan makanan lebih cepat sampai gitu agar tidak terjadi kerumunan di restoran. Jadi masyarakat bisa tenang makan di rumah. Kemudian ada Hayu Paket. Kami di sini akan memberikan layanan antar paket. Jika masyarakat sangat tersendat oleh waktu, ingin tidak bisa mengantarkan paket, kami bisa memberikan layanan berbasis fitur Hayu Paket ini kepada masyarakat, di mana kami akan memberikan layanan jasa. Mitra kami akan mengantarkan paket customer kami ke tempat tujuan dengan aman dan terpercaya dengan kredibilitasnya. Kemudian di sini ada Hayu Point, di mana dengan masyarakat, dengan customer banyak memakai fitur-fitur kami, dengan seringnya mereka memakai fitur kami, maka kami akan memberikan poin, di mana poin ini akan memberikan promosi, akan memberikan diskon, akan memberikan reward bagi customer dan juga bagi mitra kami khususnya. Kami akan memberikan yang terbaik bagi customer kami dan mitra kami. Nah, selanjutnya ada Hayu Pulsa. Hayu Pulsa sini ada juga termasuk dalam pulsa mengisi paket atau mengisi pulsa listrik. Di sini kami akan memberikan fitur-fitur pelayanan isi transfer juga di Hayu Pulsa. Oleh karena itu, di sini sangat sangat memudahkan bagi customer yang ingin tidak repot-repot harus ke Indomaret atau Alfamart atau ke bank dengan membeli pulsa listrik atau yang lainnya. Di sini kami akan memberikan fitur Hayu Pulsa, yaitu mereka akan cepat dan efisien gitu, mendapatkan pelayanan yang lebih baik gitu. Dan selanjutnya ada Hayu Ambulans. Nah, di sini tadi saya sudah jelaskan di mana Hayu Ambulans akan memberikan kenyamanan bagi customer, lebih cepat, lebih tanggap, dan lebih efisien. Di mana kita ketahui bahwa banyak banget pasien-pasien yang meninggal di dalam perjalanan karena kurangnya responsif dari ambulans yang ada di rumah sakit atau tersendat di perjalanan. Di sini kami akan memberikan pelayanan Hayu Ambulans yang lebih cepat, lebih tanggap untuk mengantarkan pasien ke rumah sakit dengan selamat gitu. Untuk memberikan kenyamanan bagi mereka, di mana bahwa dengan Hayu Ambulans ini kita akan memberikan yang terbaik bagi customer untuk agar terjaga kesehatannya, agar tetap terselamatkan gitu, agar tetap sampai dengan tepat di rumah sakit, agar tidak meninggal di dalam perjalanan. Itu yang kami khawatirkan. Oleh karena itu kami menciptakan Hayu Ambulans ini untuk mengantarkan pasien lebih cepat dan lebih tanggap responnya, karena banyak banget mereka yang mengeluhkan di rumah sakit, ambulans di rumah sakit itu mahal. Oleh karena itu kami memberikan fitur Hayu Ambulans ini dengan budget yang tidak semahal yang di rumah sakit, tetapi kami ingin memberikan sesuai kebutuhan masyarakat gitu, sesuai berapa kesanggupan di masyarakat gitu. Kami akan mengutamakan kesehatan, kenyamanan, keamanan dari pasien kami, dari customer kami agar cepat sampai di rumah sakit. Oleh karena itu, kami harap Daybank Hayu ini akan menjadi solusi bagi masyarakat yang dapat memberikan kenyamanan dan solusi terbaik untuk meningkatkan keamanan dan kepercayaan pelanggan untuk usaha fintech ini. Oke, baik. Selanjutnya, ikut ya. Baiklah, itulah penyampaian singkat materi dari presentasi yang ingin kami sampaikan. Dan thank you for your attention and fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dan kurang kami memohon maaf. Saya mewakili anggota. Lebih dan kurang jika kami ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.